Baik, selamat malam Bu Atta. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami mempresentasikan pitching idea terkait dengan menjual produksi media. Tapi sebelumnya, perkenalkan nama saya Zaki, beserta empat teman saya, ada Alicia, Alika, Naila, dan juga Sinta. Boleh di next? Oke, baik. Jadi di sini ada content list kami. Boleh di next saja. Nah, sekarang kita akan masuk ke background. Tapi sebelum kita masuk ke background, aku akan ngejelasin bahwa campaign kita ini dilakukan 1 bulan, yang dimana kenapa kita akan dilakukan itu 1 bulan, karena dilihat dari orang-orang yang baru kemarin ketolak SNBT, lalu Mandiri UI itu buka jalur yang namanya PPKB dan juga Sinak, dan itu bukannya itu di 1 bulan itu. Makanya kita akan bikin orang-orang tuh ngelihat Promet nih secara dalam. Nah, di sini untuk backgroundnya sendiri itu banyak siswa SMA yang mungkin bisa terbilang udah kenal nih dengan UI, tapi mereka tuh belum tahu nih ada jurusan produksi media. Nah, sebagian besar itu menganggap produksi media itu sebagai eh, orang-orang tuh berfokus pada film aja, terus mainnya kamera aja. Ternyata kenyataannya tuh enggak. Jadi di produksi media itu belajar tuh banyak gitu. Nah, kenapa aku bisa tahu orang-orang menganggap produksi media seperti itu? Karena aku sendiri waktu itu pernah di chat oleh seseorang itu di TikTok aku. Dia tuh nanyain kalau misalkan produksi media tugasnya buat megang kamera aja ya Kak gitu. Makanya di sini aku pengen banget kenalin produksi media lebih dalam. Boleh next? Nah, selanjutnya ada marketing funnel. Nah, marketing funnel yang kita gunain ini ada 3. Jadi, 1 bulan itu kita akan mudahin 3 marketing funnel. Jadi, untuk yang pertama itu ada awareness, dan di mana kita akan nunjukin bahwa eh, ada nih jurusan produksi media gitu. Selanjutnya ada consideration, yang di mana kita akan ngasih tahu nih di produksi media tuh belajar apaan gitu. Kayak ngapain aja sih di produksi media biar orang-orang tuh aware gitu. Dan juga orang-orang tuh kayak, wah, emang iya, emang benar gitu. Terus juga yang selanjutnya itu ada conversion, yang dimana aku pengen buat kami ingin membuat orang-orang itu tuh merasa, wah, aku pengen masuk ke Promet nih, titik gitu. Boleh di next? Nah, untuk target audiensnya sendiri ini dimulai dari usia 17 sampai 20 tahun. Lalu juga kategorinya itu adalah siswa SMA, SMK, dan juga sederajat kelas 12, anak semi gap year dan juga anak gap year. Nah, untuk pain points-nya sendiri adalah individu yang mengalami kecemasan menjelang pengumuman SNBT, takut mengecewakan orang tua karena tidak lolos SNBT, dan juga memiliki keinginan untuk lolos di produksi media Universitas Indonesia. Nah, interestnya ini adalah individu yang tertarik pada dunia kreatif, film, dan juga pembuatan konten digital. Baik, untuk selanjutnya ada insight dan big idea. Untuk insight sendiri, di sini kami mengambil ketika suatu kesempatan tidak berhasil, banyak siswa yang merasa mimpinya ikut hilang, padahal masih banyak jalan lain untuk meraihnya. Jadi, kebanyakan tuh orang-orang kalau misalkan ketolak suatu PTN, mereka bingung nih, aku tuh bener nggak sih milih jurusannya gitu. Makanya di sini kami akan membuat orang-orang tuh yakin bahwa pilihan mereka tuh benar gitu dengan cara mereka masuk produksi media. Terus juga untuk big idea-nya sendiri, kami mengambil hashtag inspirasi mengejar mimpi. Kenapa? Karena untuk membuat mereka itu kayak eh, video-video yang kita buat itu menjadi inspirasi buat mereka untuk mengejar mimpinya itu menjadi produksi media. Boleh di next? Nah, untuk strateginya, campaign ini dibuat karena kami ingin merangkul siswa kelas 12, semi gap year, dan juga gap year yang memiliki kecemasan ketika membuka pengumuman SNBT. Nah, dengan mengaitkan emosi yang dirasakan sebelum membuka pengumuman tersebut, kami berharap adanya keterkaitan atau keterlibatan dari eh, target audiens kami sendiri. Nah, kami juga memosisikan produksi media Universitas Indonesia ini sebagai jawaban akhir dari segala kecemasan, kerja keras, dan juga mimpi-mimpi indah yang selalu ada di kepala target audiens kami.
Nah, untuk channel yang kami gunakan sendiri itu adalah TikTok, yang dimana TikTok ini sebagai media utama campaign kami ini. Nah, alasannya itu karena TikTok merupakan platform yang paling dekat dengan target audiens kami. Seperti yang tadi sudah disebutkan, yaitu siswa kelas 12, semi gap year, dan juga gap year. Mereka juga menghabiskan cukup banyak waktu di platform ini untuk mencari hiburan maupun informasi. Nah, selain itu, format video pendek membuat pesan yang ingin kami sampaikan jadi lebih mudah diterima dan tidak terasa seperti iklan. Jadi melalui TikTok kami bisa menyampaikan cerita yang relate dengan keresahan target audience, membangun awareness terhadap produksi media UI, hingga mendorong mereka untuk mencari tahu lebih lanjut mengenai program studi ini. Next. Baik, untuk selanjutnya ada konten timeline dan channel mapping. Jadi, pada kesempatan kali ini kami membuat konten timeline dan channel mapping ini dalam bentuk konten kalender. Yang dimana platform yang kita upload yaitu ada di TikTok. Kenapa di TikTok? Karena yang sudah dijelaskan oleh Alicia tadi, orang-orang tuh kebanyakan tuh menggunakan platform TikTok untuk mencari informasi-informasi terkait dengan perguruan tinggi. Nah, terus untuk isinya itu tersendiri, kami juga ada tiga, yaitu kami ingin menunjukkan awareness, consideration, dan juga conversion dengan beda-beda warna untuk memperjelas si isi dari konten. Boleh masuk ke konten awareness dulu. Jadi konten awareness kita ini ada empat. Yang pertama itu gagal SNBT, terus sekarang harus kemana. Nah itu kontennya itu sudah diupload dan juga nantinya akan ditayangkan melalui storyboard dan juga videonya. Nah, terus untuk konten kedua itu ada mitos dan fakta produksi media. Terus untuk konten ketiga ada rating mata kuliah produksi media dan yang terakhir itu ada sehari menjadi mahasiswa produksi media. Nah, yang sehari menjadi mahasiswa produksi media itu seperti a day in my life. Nah, selanjutnya ada consideration. Nah, consideration ini sendiri kita mengambil tiga konten ya, yakni produksi media UI cocok untuk anak yang, nah di situ orang-orang tuh makin penasaran, anak yang apa ya gitu. Terus juga eh, konten kedua itu ternyata hobi scroll TikTok bisa jadi skill kuliah. Nah di situ tuh orang-orang kan tuh bakal kayak, emang benar scroll TikTok doang bisa masuk kuliah. Nah terus di situ juga ngeliat tuh kayak, emang apa sih produksi media itu, dia kayak scroll-scroll terus nyari-nyari juga gitu. Nah terus untuk konten terakhir untuk consideration itu ada, kalau dream job kamu agency, startup atau production house, maybe promote if it's for you. Nah, itu juga membuat orang tuh kayak penasaran gitu, apa sih itu promed? Nah, selanjutnya ada konten conversion yang dimana kita juga ada tiga konten nih. Yang tiga-tiga konten ini kita menggabungkan antara ide dan juga eh, seleksi masuk UI. Yang tadi aku udah jelasin, untuk konten satu ini ada ubah hobimu menjadi prestasi di produksi media. Klik link di bio sekarang dan dapatkan panduan lolos PPKB Produksi Media UI. Nah, di sini kami menggabungkan antara hobi dan juga kayak jalur mandirinya UI yaitu PPKB. Selanjutnya, yang kedua pun juga sama. Kita menggabungkan antara di kafe UI itu emang bener ya ada di kafenya UI emang bener ya itu produksi media aja gitu. Terus juga kita menggabungkan PPKB nih, orang-orang yang pengen banget masuk promet nih bisa daftar di PPKB gitu. Nah, untuk yang terakhir ini kami menggabungkan ide kuliah diajar Dian Sastro. Ayo klik link di bawah ini buat dapet simak biar nanti diajar sama Dian Sastro. Jadi nanti di sini tuh kita pengen banget kayak, ayo ayo buruan-buruan daftar simak nih, nanti kita akan kasih bukunya juga nih, buku-buku simak gitu. Nah, nanti orang-orang tuh bakal belajar kayak, "Ih, pengen juga ketemu Dian Sastro, aku harus masuk Promed," seperti itu. Nah, kalau mau lebih lengkapnya bisa ada di link konten timeline dan channel mapping yang ada di layar. Next. Selanjutnya ada storyboard yang akan kita konten dari konten yang kita buat ini. Pertama, untuk shoot pertama kita akan ditayangkan bagaimana Zaki ini pelan mengetik nomor pendaftaran dia, dan juga di shoot kedua itu shoot kedua dan shoot ketiga menampilkan wajah Zaki yang terlihat serius, dan di shoot ketiga ini menampilkan bahwa dari pantulan cahaya kacamata Zaki ini bahwa Zaki ini ditolak, dan di shoot keempat, kelima, dan keenam ini menampilkan perasaan Zaki yang sedih. Nah, kemudian untuk di shoot ketujuh
untuk di shoot ketujuh, tiba-tiba Zaki ini terbangun karena mendengar panggilan dari orang yang tidak dia kenal. Nah, dia ini di shoot 8 dia melihat tangannya dan dia menyadari kalau dia sudah menggunakan jakun. Nah, di shoot ke-9 dan ke-10, Zaki ini ditarik oleh teman, salah satu orang yang dia tidak kenal, yang namanya Naides, dan diajak untuk foto bersama di depan rektorat. Nah, selanjutnya ini akan dilanjutkan oleh em, potongan potongan kehidupan Zaki sama perkuliahannya di Promed. Nah, di shoot 11 dan 12 ini ada menampilkan Zaki dan Aides yang sedang pulang kuliah bersama dan membicarakan bagaimana Promed ini sangat amat menyenangkan. Nah, di shoot 12 ini saat ngomongin tentang genderang UI, ngomongin tentang UI, tiba-tiba suara Aidesnya berubah jadi suara cowok. Kemudian di shoot ke-13 menampilkan bahwa ternyata suaranya Aides yang berubah jadi suara cowok ini sebenarnya hanyalah suara aramnya Zaki. Nah, nah suara aramnya ini itu menunjukkan kalau sebenarnya sudah saatnya pengumuman UTBK-nya ini diperlihatkan. Nah, makanya Zaki ini di shoot ke-14 dan ke-15 membuka laptopnya dan mulai memasukkan nomor pendaftarannya. Dan ternyata di shoot 15 Zaki ini diterima dan shoot 16 dan 17 Zaki ditampilkan sedang bahagia. Nah, baik, sekarang kita akan masuk ke dalam sesi videonya. Apapun hasilnya, itu yang terbaik. Joki, Turun di bawah aja kalian. Ditarik. Joki, ayo, ngapain diem sih? Kemana langkahku pergi, selalu ada bayangmu. 1, 2, 3. Ku yakin makna nurani, kau takkan pernah terganti. Saat lautan kau seberangi, janganlah ragu bersaung. Siapa sih? Genderang UI. Oh, genderang UI. Yang itu nggak sih yang Aduh, gue lupa lagi. yang itu loh, yang Unpad. Kemana langkahku pergi. Baik, itu video dari kita. Selanjutnya ada conclusion. Oke, jadi melalui kampanye Inspirasi Mengejar Mimpi, kami ingin memperkenalkan prodi produksi media UI sebagai pilihan yang relevan bagi generasi kreatif yang sedang mengejar masa depannya. Nah, dengan memanfaatkan TikTok sebagai channel utama dan pendekatan storytelling yang dekat dengan pengalaman target audience, campaign ini diharapkan mampu meningkatkan awareness, membangun consideration, serta mendorong calon mahasiswa untuk memilih produksi media UI sebagai langkah nyata dalam mewujudkan mimpi mereka. Baik, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.